Hai teman-teman, hidup kita semakin susah. Marilah kita sekarang sikapi dengan berdemo ke surga. Rupanya Dewa Brahma tidak menyadari hal ini. Sebentar lagi juga kita akan mati. Kita harus bersatulah. Kita lawan Dewa Brahma. Walaupun kita mati, daripada kita mati konyol. Biar tidak sewenang-wenang. Dewa Brahma tidak menghiraukan bahwa bumi ini sudah panas dan kering. Akhirnya, kelompok ikan pun ikut berdemo akan menyerang Dewa Brahma di sorga. Ayo, semakin banyak kita bergabung, tentu Dewa Brahma akan semakin mudah dikalahkan. Supaya beliau tahu bahwa bagaimana susahnya, bagaimana panasnya bumi ini, supaya tidak tidur panjang saja. Aku tidak menghalangimu, malah ingin bergabung dan segera bisa ke surga, menggugah hati Batara Brahma, Dewa Brahma agar bangun dari tidurnya biar cepat bumi ini turun hujan. Masyarakat sudah kepanas. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Keadaan di sorga sangatlah indah. Tumbuhan hijau dan bunga tersebar mekar di sana sini. Angin semilir, itulah harapan setiap makhluk hidup. Berbeda halnya dengan keadaan di bumi. Suasana kering yang mewarnai debu berterbangan. Tumbuhan makhluk hidup banyak yang sudah hampir mati. Ada beberapa yang bertahan. Sebentar lagi juga ia akan mati. Tulang belulang dan kulit kering itu yang dirasakan oleh para hewan. Beda dengan di sorga. Dewa Brahma rupanya duduk dan tidur dalam waktu yang lama, sengaja tidak membuat hujan sehingga dunia menjadi kering. Kewalahan terjadi kepada setiap makhluk hidup di bumi. Dewa Brahma keasikan tidur. Beliau dijaga oleh pengawal-pengawalnya, sehingga tidak menyadari bahwa bumi sudah kering dan kepanasan luar biasa, terjadi kebakaran. Maka kumpullah para katak, ia berkata, Hai teman-teman, hidup kita semakin susah. Marilah kita sekarang sikapi dengan berdemo ke surga. Rupanya Dewa Brahma tidak menyadari hal ini. Sebentar lagi juga kita akan mati. Kita harus bersatulah. Kita lawan Dewa Brahma. Walaupun kita mati, daripada kita mati konyol. Biar tidak sewenang-wenang. Dewa Brahma tidak menghiraukan bahwa bumi ini sudah panas dan kering. Namun ada usul dari salah seorang tokoh katak. Demo memerangi Dewa Brahma. Hanya kita sekedar katak kecil. Apakah mungkin? Sedangkan yang besar saja tidak mampu. Karena kekuatannya luar biasa. Kita adalah makhluk lemah, kawan. Itu adalah hanya sekedar usul saja, kawan. Andai kata itu tidak baik, pertimbangkanlah agar semuanya bisa berjalan. Nanti saya akan tunduk kepada keputusan apapun kita bersama. Akhirnya para katak menyetujui ajakan para pimpinan katak agar segera menyerbu dan berdemo menuju sorga loka. Maka berangkatlah semua katak akan berperang menuju sorga menemui Dewa Brahma. Ikan juga banyak mengeluh. Banyak bangsa ikan telah mati, namun ada yang bertahan beberapa saja. Kelihatan sekali tulang belulang yang tersisa, walaupun ada yang hidup, yaitu hanya sekedar bertahan saja. Dengan semangat luar biasa, para ikan-ikan ini pun berangkat di tanah kering dan berlumuran debu. Kemungkinan di jalan ia akan pula mati lalu ditemui. Hai para ikan, kemana mau perginya? Kau menghalangi perjalananku, debu bertebaran. Aku mau menemui dan berdemo, berperang melawan Dewa Brahma. Karena
Selama ini belum juga diturunkan hujan. Para ikan pun terdiam sejenak. Dan pimpinan kodok sudah mengumandangkan komando. Ayo! Begitu katanya. Semua dari penjuru datang kodok berkumpul. Dari atas gunung ia terus menggaungkan ajakannya. Temanku kodok, sebenarnya tadi saya mau mengatakan bahwa saya akan bergabung karena kamu terlalu nyelocos berbicara. Ayo, saya pun mengalami kesulitan hidup. Saya ikut bergabung ke sorga. Akhirnya, kelompok ikan pun ikut berdemo akan menyerang Dewa Brahma di sorga. Ayo, semakin banyak kita bergabung, tentu Dewa Brahma akan semakin mudah dikalahkan. Supaya beliau tahu bahwa bagaimana susahnya, bagaimana panasnya bumi ini, supaya tidak tidur panjang saja beliau. Pasukan katak bersenjata lengkap bersiap-siap menuju sorga lokal. Ayo! Begitu komando paling depan oleh seekor katak besar. Di sisi lain, tawon pun mengalami kegerahan. Rumah untuknya tidak ada lagi. Tumbuh-tumbuhan sudah mengering dan bunga pun tidak ada sebagai bahan makannya. Sehingga tawon pun akan ikut bergabung dengan pasukan katak. Nanti ia pasti akan berperan sesuai dengan kemampuannya berjuang agar makhluk hidup ini mendapatkan hujan, supaya Dewa Brahma tidak keasikan untuk tidur panjang dari kursinya yang empuk. Bunyi mendengung pun kedengaran dari sayap para tawon ini. Mengganggu saja tawon ini, begitu pikir si kodok. Tetapi akhirnya ia berkata, Aku tidak menghalangimu, malah ingin bergabung dan segera bisa ke surga, menggugah hati Batara Brahma, Dewa Brahma agar bangun dari tidurnya biar cepat bumi ini turun hujan. Masyarakat sudah kepanas. pasukan katak bergerak, lengkap dengan senjata yang dibawanya, dipimpin oleh katak senior menuju sorga. Lalu bertemu dengan pohon yang disebut dengan pohon rotan. Dia sudah terpotong sepertinya. Ia merasa dirinya sangat susah juga. Sebagian dari teman-temannya sudah mati. Lalu berkata, kodok bertanya kepada pohon, Hai kamu, bagaimana? Apakah kamu akan bergabung denganku? Silahkan kalau mau, biar semakin cepat sadar Dewa Brahma agar bumi ini tidak kering selamanya. Kalau demikian adanya, kita bisa lenyap dari bumi ini. Begitulah kata kodok. Sekelompok timun berserakan dan menangis di tanah terguling-guling karena pohonnya layu. Ah Tuhan, tolong, kenapa sampai hati dan tega denganku? Begitulah kata mentimun. Kodok pun mendekatinya dan mengajaknya bergabung dan bangkit agar pasukan kodok mendapat bantuan tambahan dari mentimun yang dengan semangat ingin menghadap dan menyerbu Dewa Brahma agar segera menurunkan hujan lengkap dengan senjata. Semuanya bersemangat. Dalam waktu yang tidak begitu lama, semoga hujan akan turun. Begitu harapannya. Pimpinan katak telah membagi tugas sebagai strategi penyerangan. Katak masuk dari pintu depan. Kemudian rotan
menyamar di tiang. Ikan lele ditugaskan masuk di sebuah kendi air. Kemudian mentimun ada di bawah kolong agar ketika nanti Betara Dewa Brahma turun agar tergelining kakinya dan terjatuh, begitu harapannya. Lalu Katak pun menyerbu. Tawon bertugas menyengat para supaya semuanya menjadi kalah dan takut kesakitan. Ikan lele menyemburkan debu sehingga matanya menjadi perih. Ditinggalkanlah Dewa Brahma oleh pengawalnya, lalu diserbu oleh tawon-tawon ganas. Pohon rotan mulai mengintari, lalu turun kaki raja jatuh. Akhirnya Dewa Brahma pun mengaduh dan menyerah karena sudah dikurung oleh pasukan Katak dan teman-temannya. Lalu Dewa Brahma bangkit dan bertanya kepada Katak, "Wahai Katak, kenapa kamu berani menyerbu istana? Kamu adalah binatang kecil. Coba jelaskan apa maksudmu." Begitu kata Dewa Brahma. Kenapa Dewa Brahma lama tidak menurunkan hujan? Kami makhluk hidup semua dalam keadaan sekarat. Terlalu lama Dewa Brahma keasikan tidur, tidak memperhitungkan kehidupan kami. Oleh karena itu kami memberontak. Ya, sekarang asahlah gigimu, kemudian kamu bernyanyi dan bersorak-sorai di malam hari, maka hujan akan segera kuturunkan. Begitu kata Dewa Brahma. Katak pun semuanya bernyanyi, melantunkan lagunya, saling saut menyahut di tanah sawah. Kemudian mendung pun datang dan tiba-tiba hujan lebat pun terjadi. Akhirnya musim kemarau ini berakhir.